Ustaz, hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang di akhir zaman, salah satu tanda hari kiamat. Hadis tentang Imam Mahdi kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, hadis Imam Mahdi tak bisa dipakai. Padahal hadis Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu' palsu. Setelah ditelusuri, saking banyaknya orang ngaku-ngaku Imam Mahdi pada zaman Ibnu Khaldun mau menutup tak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi ada berdasarkan hadis sahih. Dia akan datang pada akhir zaman menyelamatkan umat ini, dan setelah dia turun, semua orang lalu kemudian sampai tak ada lagi, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai ada orang, masih ada menyatakan ya qulu Allah Allah. Selama ada orang mengatakan Allah Allah, tak akan ada terjadi hari kiamat. InsyaAllah kita beriman, beramal soleh, tak sempat menyaksikan itu insyaAllah. Amin. Makanya tiap hari kita katakan Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami dari fitnah hidup. Apa itu? Menyaksikan Dajjal, menyaksikan azab yang luar biasa. Bagaimana kondisi umat saat itu yang berbangsa-bangsa dan bermazhab-mazhab ketika Imam Mahdi datang? Orang-orang yang benar hatinya, benar niatnya, benar ucapannya, diberikan Allah bimbingan untuk mengikut Imam Mahdi. Makanya kita ini disuruh beramal soleh. Illalladzina amanu, beriman, wa amilus salihati, beramal soleh. Maka ada kecondongan hati untuk membimbing kita untuk ikut kepada kebenaran. Apa ciri-ciri bahwa dia Imam Mahdi, Pak Ustaz? Dia membawa kepada kebenaran. Namanya keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sampai dan orang beriman diberikan kecondongan hati untuk ikut kepadanya. Sebagaimana condongnya hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana condongnya hati Sayyidina Umar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hati orang beriman yang antara jadi jemari Allah. Selalu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan. Ciri-ciri Al-Mahdi itu, kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih, yushbihu nabiyakum fil khuluqi wala yushbihuhu fil khalqi. Al-Mahdi itu nanti adalah dari keturunan kandung anakku ini. Ali sambil memegang Hasan bin Ali. Anak Ali kan kembar dua, Hasan Hussein. Ali memegang Hasan. Apa kata Ali? Hasan ini adalah seorang sayyid. Dari keturunannya nanti akan muncul seorang pemimpin umat di akhir zaman. Namanya sama dengan nama Nabi kamu. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kamu. Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Dia mirip dengan Nabi kamu di bidang akhlak, tapi dia tidak mirip dengan Nabi kamu di bidang bentuk. Nih, kalau lihat kemarin di YouTube menyebar, ada penampakan atau muncul sosok cicit Nabi yang sangat rupawan. Kalau benar itu adalah cicit Nabi, setidaknya kurang lebih Rasulullah itu memang menawan, Pak. Putih, bersih, indah, wajahnya menarik, semuanya lengkap pada sosok Nabi. Tapi Al-Mahdi beda. Al-Mahdi kata Rasulullah SAW, warna kulitnya, sampai ke warna kulit Nabi sebutkan, Pak. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Warna rambutnya pirang. Warna jenggotnya tebal sampai ke dada. Jenggot teroris. Alisnya kata Rasulullah melengkung seperti bulan purnama. Maaf, melengkung seperti bulan sabit. Hidungnya, tulang hidungnya mancung dan lurus. Jadi hidung-hidung yang kayak kita-kita ini nggak laku jadi Al-Mahdi. Bibir atas dan bibir bawahnya sama tebal, seimbang dan indah dilihat. Giginya kata Rasulullah rata, tidak ada yang boneng ke depan, tidak ada yang mundur ke belakang. Jarak antara satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian kata Rasulullah SAW, Al-Mahdi ini saat dibaiat persis dalam usia aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Usianya 40 tahun. Ciri-cirinya, tingginya, bidang dadanya, bulu dadanya, Nabi ceritakan dengan detail. Sampai-sampai kata Rasulullah, dia berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang fasih, tapi tidak lancar mengucapkan huruf ra. Huruf ra-nya agak cadel, Pak. Ya. Baik kaum muslimin,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah. 2015 kemarin sahabat saya di Mekah kirim foto terbaru, video bukan foto lagi, video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju Pak. Syekh Saud Shuraim saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Kan enggak pernah kan sebelumnya kan? Enggak kebayang malah. Negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang Pak, seorang pilot pesawat Air Asia orang Indonesia, tinggalnya di Pak Ali namanya, tinggalnya di Cyber City ya, di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam Pak. Ketika dia landing, di mana-mana tempat dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah. Ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya, walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi, walau merangkak di atas salju.